Wow! 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 Baru-baru ini, laporan dari Rusia mengungkapkan bahwa pejabat Iran mengatakan jika perang berikutnya menghadapi Israel akan jadi perang terakhir bangsa Persia itu dengan Israel. Hal ini lantaran Teheran diketahui memiliki rudal generasi baru yang diduga bisa membuat Israel tak berdaya. Seperti kita tahu, pertempuran Iran dan Israel yang berlangsung 12 hari baru saja usai dengan gencatan senjata yang pertama kali diumumkan oleh Trump. Namun meski begitu, gencatan senjata ini dinilai banyak pihak rawan untuk pecah kapan saja. Israel terus memperkuat militernya dengan meminta bantuan Amerika untuk mengirimkan paket rudal terbaru. Sedangkan Iran terus mengembangkan misil-misilnya, selain juga terbang ke China untuk menegosiasikan pembelian jet J-10C dari negeri tirai bambu tersebut. Lantas, jika pertempuran jilid 2 dimulai, apakah ini akan jadi pertempuran yang lebih besar? Kenapa? Dan apakah Iran akan habis-habisan demi membantu Palestina merdeka dari jajahan Israel? Berikut ulasan selengkapnya. Timur Tengah berada dalam kondisi panas. Meski beberapa waktu lalu, Iran dan Israel baru saja mengumumkan gencatan senjata usai bertempur selama 12 hari. Namun, informasi dari intelijen Amerika Serikat yang bocor saat menyebut nuklir Iran belum hancur, membuat Israel diambang ketakutan. Israel masih khawatir jika Iran sampai bisa membuat nuklir, Israel bisa dihancurkan oleh Iran. Laporan terakhir menyebut Iran memiliki 400 kg uranium, di mana dengan jumlah itu, Iran bisa membuat 9 senjata nuklir yang menghancurkan. Dan itulah kenapa Iran tahu serangan dari Israel kepada mereka hanya menunggu waktu. Iran tahu bahwa Israel tengah menyiapkan kekuatan mereka kembali. Amerika Serikat pada hari Senin mengumumkan persetujuan pengiriman peralatan pemandu bom dan dukungan terkait senilai 510 juta US dollar kepada Israel. Setelah Israel menghabiskan banyak amunisi dalam konflik baru-baru ini dengan Iran. Melihat kenyataan bahwa pertempuran menghadapi Iran belum akan berakhir, Iran pun mengirimkan pesan yang berani. Salah satu anggota parlemen Iran yang bicara dalam sebuah media mengatakan, Iran akan memperkaya uranium hingga tingkat apapun yang dibutuhkan. Mereka kini tidak lagi diawasi Badan Pengayaan Nuklir usai diserang Amerika Serikat. Dan pada akhirnya, jika pertempuran menghadapi Israel kembali tiba, maka Iran akan memastikan bahwa itu akan jadi pertempuran terakhir dengan Israel sampai Palestina merdeka. Di mana dengan kata lain, pertempuran yang paling menghancurkan akan tercipta untuk menentukan siapakah pemenangnya. Sekarang dengar deh, salah satu pesan kuat dari pemimpin tertinggi di Iran, Ali Khamenei, saat menyebut bahwa menginginkan Iran tunduk pada negara lain adalah sebuah delusi. ملت ایران ملت بزرگی است. ایران کشور قوی و پهناوری است. ایران دارای تمدن کهنی است. ثروت فرهنگی و تمدنی ما صدها برابر بیشتر از آمریکا و امثال آمریکاست. اینی که ایران رو کسی توقع کنه که تسلیم کشور دیگری بشه، این یکی از اون مهملگویی های. Sebaliknya, Amerika yang jadi pendukung kuat Israel sepertinya tak akan menyerah untuk membantu Israel. Dengan baru-baru ini, Trump mengatakan bahwa mereka akan memiliki apa yang mereka inginkan dari Iran. How far were you going to be with Netanyahu about ending the war in Gaza? But he wants it to. He's coming here next week. He wants to end it too. We had a tremendous success with Iran. They won't have me. Somebody said, when are you going to sign? I said, sign? They are so bombed out. Did you see the report issued this morning? This place was decimated. Pemimpin Iran, insya Allah Israel tidak ada 25 tahun lagi. Konflik antara Iran dan Israel sendiri
bukan sekedar perselisihan geopolitik biasa. Sejak Revolusi Islam 1979, Iran secara resmi tidak mengakui keberadaan negara Israel dan menyebutnya sebagai rezim Zionis yang ilegal dan harus dihapuskan dari peta. Bagi Iran, pembebasan Palestina bukan sekedar isu politik, tapi merupakan bagian dari amanat revolusi Islam. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, berulang kali menegaskan bahwa perjuangan melawan Israel adalah bagian dari jihad fisabilillah dan bahwa kemerdekaan Palestina adalah kewajiban moral dan agama bagi dunia Islam. Dalam pidato-pidatonya di tahun 2015, Khamenei pernah menyatakan bahwa Israel tidak akan ada lagi dalam waktu 25 tahun ke depan. Pernyataan itu sendiri bukan hanya simbol perlawanan, tetapi juga mencerminkan niat jangka panjang Iran untuk mendukung pembubaran negara Israel dan memerdekakan Palestina. Seperti kita tahu, Israel telah lama mencaplok wilayah Palestina, melakukan penjajahan bahkan genosida di Gaza saat ini. Dan itu kenapa Iran baru-baru ini juga menjelaskan, jika pertempuran selanjutnya kontra Israel akan jadi pertempuran terakhir yang menghancurkan. Iran menyiapkan misil yang lebih kuat. Bicara soal rencana Iran, di mana perang selanjutnya kontra Israel bakal jadi perang terakhir mereka ke Israel. Pertanyaan besar pun muncul. Kenapa? Dan bagaimana melakukannya? Jadi menurut laporan dari pejabat Teheran yang dipublikasikan oleh RT, Teheran dilaporkan memiliki rudal generasi baru yang diduga membuat Israel tak berdaya. Di situ dijelaskan, Iran yakin telah mengidentifikasi kerentanan dalam sistem pertahanan Iron Dome milik Benjamin Netanyahu selama pertempuran 12 hari terakhir mereka. Dan kini, tengah mengembangkan rudal yang bisa mengalahkan sistem pertahanan Israel secara lebih efektif, termasuk menghindari pencegatan dari berbagai negara sebelum mencapai Israel. Sekarang, coba lihat deh, gambaran bagaimana di pertempuran 12 hari, Iran mampu menembus pertahanan dari Amerika Serikat, pertahanan Amerika Serikat di Irak, Yordania, hingga sistem Iron Dome. The entire Western world is being used to stop them. Iran is standing alone against Israel, while Israel has the support of not only the entire Western world, but also Muslim countries. What kind of war is this where Iran is competing with the latest technology of the entire world despite its limited resources? Kita bisa melihat, misil-misil Iran sukses melewati sistem pertahanan yang barat nilai tak akan bisa ditembus. Iran tahu cara melakukannya. Mereka memiliki strategi yang kuat dan teknologi yang berkembang pesat. Bayangin, jika uranium itu benar-benar dipercaya untuk jadi bom nuklir yang dibawa oleh rudal-rudal balistik Iran, itu benar-benar akan menghancurkan. Oh iya, selain mengembangkan misil, Iran juga telah bekerja sama dengan China, termasuk mengganti sinyal GPS dengan sinyal dari China, Beidou, hingga memutuskan untuk membeli jet-jet tempur dari China. Di sini, Iran jelas mempersiapkan semua sebaik mungkin. Pada akhirnya, saat ini dunia tengah menyaksikan babak baru yang bisa menjadi paling berbahaya dalam sejarah modern Timur Tengah. Janji Iran bahwa perang berikutnya akan menjadi yang terakhir melawan Israel bukan sekedar gertakan kosong. Ini adalah deklarasi kesiapan penuh, diplomatik, militer, dan ideologis untuk sebuah konfrontasi final demi satu tujuan, kemerdekaan Palestina. Dengan rudal generasi baru, teknologi tempur dari China, uranium yang diperkaya tanpa pengawasan, dan semangat jihad yang dikobarkan sejak revolusi 1979, Iran menunjukkan bahwa mereka siap membayar harga tertinggi agar rezim Zionis tidak lagi berdiri di tanah yang mereka anggap suci. Sementara di sisi lain, Israel dan Amerika Serikat terus berjibaku memperkuat pertahanan, menambah amunisi, dan menyiapkan kemungkinan serangan preemptif demi mempertahankan dominasi. Ketegangan ini bukan lagi soal batas wilayah atau konflik agama semata.
Ini adalah konflik identitas, harga diri, dan eksistensi dua kutub besar di dunia Islam dan Yahudi. Jika pertempuran jilid 2 benar-benar dimulai, maka bukan hanya Tel Aviv atau Teheran yang akan terbakar, tapi mungkin seluruh kawasan akan terseret dalam perang habis-habisan. Sekali lagi, pertanyaannya bukan lagi apakah perang akan pecah, tapi kapan dan siapa yang akan bertahan sebagai pemenang terakhir.